بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di channel yang insya Allah menginspirasi dan memotivasi dalam kehidupan sebagai bekal kita di akhirat nanti. Harapan serta doa kami, sahabat semua, selalu diberikan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah dan dilancarkan rezekinya serta dilapangkan dalam semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat HR Channel, dalam Islam ada 25 nabi yang ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam. Tiap nabi tersebut memiliki mukjizat dan kisah masing-masing. Salah satu cerita paling menarik adalah kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan nabi yang diberikan anugerah dan nikmat luar biasa berupa kerajaan yang megah dan luas. Nabi Sulaiman juga mampu menaklukkan bangsa jin dan hewan. Sahabat HR Channel yang dirahmati Allah, dan kisah Nabi Sulaiman bisa kita temukan di 16 ayat yang tersebar dalam 7 surat yang ada di dalam Al-Quran. Surat tersebut diantaranya adalah surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Anbiya, An-Naml, Saba, dan surat Shad. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam yang terkenal memiliki sikap bijaksana. Sifatnya yang bijaksana tersebut membuat Nabi Sulaiman mampu memimpin sebuah kerajaan besar. Berbeda dengan kerajaan umumnya, Nabi Sulaiman tidak hanya memimpin umat manusia saja, tetapi juga kalangan jin. Dan Nabi Sulaiman juga diberi beragam mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuatnya berbeda dengan manusia biasa. Namun pada suatu saat Nabi Sulaiman mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kehilangan cincin keramatnya yang dicuri oleh setan bernama Sakhr, hingga kerajaannya diambil alih oleh setan tersebut. Dan terkait dengan kisah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأسفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وَإِنَّهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertaubat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkau yang Maha Pemberi." Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungjawaban. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Quran Surah Shad ayat 34-40. Berkaitan dengan ayat tersebut di atas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ketika Nabi Sulaiman hendak memasuki kamar kecil, ia menyerahkan cincinnya itu kepada Jaradah, salah seorang istrinya yang paling dicintainya.
Tiba-tiba datanglah setan yang menyerupai dirinya dengan Sulaiman, lalu berkata kepada Jaradah, "Berikanlah cincinku kepadaku." Maka Jaradah menyerahkan cincin itu kepadanya. Setelah setan itu mengenakan cincin tersebut, tunduklah kepadanya sebuah manusia, jin dan setan. Ketika Sulaiman keluar dari kamar kecilnya, berkatalah ia kepada istrinya, "Kemarikanlah cincinku." Jaradah menjawab, "Bukankah tadi telah kuberikan kepada Sulaiman?" Sulaiman alaihissalam berkata, "Akulah Sulaiman." Jaradah menjawab, "Kamu dusta, bukan Sulaiman." Kemudian jin Sakhr menyerupakan dirinya dengan Sulaiman. Ia datang ke kerajaannya, lalu duduk di atas singgasananya. Sejak saat itu Sakhr menguasai seluruh kerajaan milik Nabi Sulaiman, kecuali istri-istri Nabi Sulaiman. Sakhr menjalankan roda pemerintahan dan memutuskan peradilan di antara mereka. Tetapi mereka memprotes banyak hal yang telah diputuskannya, hingga mereka mengatakan sesungguhnya Nabi Allah mendapatkan cobaan. Sejak saat itu, tidak sekali-kali ia mendatangi seseorang dan mengatakan kepadanya, "Akulah Sulaiman," melainkan orang itu mendustakannya, hingga anak-anak kecil melimparinya dengan batu. Ketika Sulaiman menyaksikan kenyataan ini, maka sadarlah ia bahwa ini merupakan perintah atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan, "Maukah engkau pikul ikan-ikan ini?" Sulaiman menjawab, "Iya." Sulaiman bertanya, "Berapa upahnya?" Lelaki itu menjawab, "Saya bayar dengan..." Tetapi tidak sekali-kali ia melompat di bagian manapun dari bangunan itu, melainkan timah itu melentur dan membelitnya. Akhirnya mereka dapat menangkapnya dan mengikatnya, lalu membawanya ke hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan agar dibuatkan untuknya keramik yang diberi lubang. Kemudian setan itu dimasukkan ke dalamnya dan disumbat dengan penutup dari tembaga. Setelah itu, dia memerintahkan agar keramik itu dilemparkan ke laut. Yang demikian itu disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan di atas kursinya sosok tubuh mirip dengan dia. Kemudian ia kembali dapat merebutnya." Quran Surat Shad ayat 34. Yang dimaksud dengan sosok tubuh itu adalah setan yang telah menguasai kursinya. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang tersebut dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab." Dia Sulaiman berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun jua sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi." Quran Surah Shad ayat 35. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa makna ayat ini ialah kerajaan yang tidak layak bagi seseorang merebutnya dariku sesudahku, seperti yang pernah terjadi dalam kasus setan jahat yang menguasai singgasananya itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah selalu memberikan nikmat serta rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian video pembahasan kali ini yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.